Hayo, siapa yang belum tahu sama soto khas Semarangan ini? Gak salah lagi, ini adalah soto ayam Pak Rebo. Cita rasa yang khas dibuat dari bumbu dan juga bahan yang segar. Warung soto ayam Pak Rebo ini terletak pada Jalan Purwosari Raya, Rejosari, Kecamatan Semarang Timur. Gimana foodies? Kalian baru lihat aja udah ngiler kan? Yakin gak mau cobain? Soto ayam Pak Rebo ini dibuat langsung dengan bahan-bahan pilihan loh. Apalagi ditambah dengan gorengan ini foodies, gorengan yang selalu hangat dan juga disajikan secara langsung. Wow, kuahnya sangat muda ya foodies, apalagi dengan cita rasa rempahnya itu loh. Tempatnya yang bersih dan nyaman, dan pastinya pelayanannya juga ramah, bikin betah ya foodies. Hihihi. Tapi dibalik itu ada cerita apa ya? Yuk kita simak. Perkenalkan, nama saya Ardian Rido. Soto Pak Rebo itu asal muasalnya awalnya itu dari buyut saya. Buyut saya mulai jualan soto itu tahun 1970 sampai alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Kalau sini kan sotonya soto Semarangan. Soto Semarangan tuh identik dengan ciri khas pedas tapi dari kuah mericanya. Membedakan dari soto-soto yang lain, yang paling unggul dari sini di soto ayam Pak Rebo itu menurut saya dan para pelanggan juga bilang bahwasanya tempenya yang banknya ada 4 di Jalan Purwosari ini dan Purwosari, terus ada lagi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, ada di Jalan Kedung Munggu sama di Jalan Walter Mangkiti. Kalau di sini yang di cabang Purwosari ini sudah dari zaman Mbah Rebonya sendiri dari tahun 70 awal. Berarti kalau dihitung kurang lebih 56 tahunan. Dulu aku awal Mbah Rebo itu bukanya maghrib, setelah maghrib lah, sekitar jam 6:30 sampai jam 11. Tapi karena sekarang jalan depan warung ini udah agak sepi, gak yang kayak dulu. Kita mulai buka itu jam 3:30 sampai jam 9 aja. Mengikuti perkembangannya jalan gimana. Ya yang terpenting itu selalu konsisten, baik jaga rasa, terus jaga pelayanan gitu. Wah, dari cerita tadi menarik ya foodies. Tapi Mas Rido sebagai entrepreneur pernah mengalami tantangan apa ya kira-kira? Yuk kita simak kembali. Tantangan yang paling penting itu sebenarnya menjaga kualitas. Tetap paling terpenting ya, istilahnya pelayanan juga. Kalau untuk perkembangan zaman misalnya dengan cara bisa kayak pembayaran sekarang pakai QRIS, terus ada pesan via Gojek, Grab atau Shopee Food, seperti itu kita alhamdulillah mengikuti. Dan yang istilahnya menolak perkembangan zaman. Yang penting diikuti aja seperti apa trennya. Kalau memang itu positif kita ikuti, kalau misalnya kurang positif ya kita ikuti. Dan hal yang terpenting sekarang itu kan sedikit-sedikit viral. Saya selalu menekankan karyawan kalau misal ada pelanggan yang istilahnya ada masalah atau apa, kalau misalnya nggak bisa menghadapi atau menyelesaikan, panggil saya saja. Perkembangan zaman tuh kalau kita nggak benar-benar menguasai, kita malah yang gagal lah. 18-19-20-an itu ngerasa malu, pertama malu dengan karyawan, karena karyawan usianya segitu tapi sudah pada mencari uang sendiri. Nah saya mulai dari awal itu juga kayak karyawan, baru mau bikin usaha, saran saya rasain dulu jadi karyawan, cari ilmunya. Usaha itu uang 100 juta bisa jadi miliaran, tapi uang 100 juta juga bisa habis dalam tempo setahun 2 tahun. Wah, inspiratif sekali ya cerita Mas Rido ini. Kira-kira kalian gimana foodies? Mau jadi pengusaha juga?
Ingat kata Mas Rido ya, yang penting konsisten dan juga menjaga cita rasa. Tapi ngomong-ngomong soal cita rasa, kalian kepo gak sih foodie sama soto ayam Pak Rebo ini kira-kira? Tenang, pembayarannya kan udah non tunai sama tunai, jadi nggak perlu bingung. Minfood jadi lapar nih guys, Minfood makan dulu deh, bye-bye. Jangan lupa mencoba ya.